Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Maulida. Di sini saya akan menjelaskan tentang media sosial sebagai sarana pembelajaran dan bela negara. Seperti yang telah kita ketahui bahwa media sosial telah mengalami perkembangan pesat sebagai salah satu alat komunikasi dan informasi yang dominan dalam masyarakat modern. Dalam konteks pembelajaran dan bela negara, media sosial memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi alat yang efektif dan berdaya. Berikut beberapa alasan kenapa media sosial dapat digunakan sebagai alat pembelajaran. Yang pertama yaitu, media sosial mempunyai akses informasi yang cepat dan sangat mudah. Yang kedua, media sosial memiliki pembelajaran mandiri. Yang ketiga, media sosial memiliki akses yang sangat global. Yang keempat, media sosial mempunyai pembelajaran berbasis video. Lalu, contoh penggunaan media sosial dalam pendidikan seperti kelas daring, diskusi kelompok, dan tugas online, dan sebagainya. Selanjutnya, mari kita lihat apa manfaat media sosial dalam pembelajaran. Manfaat media sosial dalam pembelajaran yang pertama yaitu pembelajaran sepanjang hayat. Media sosial memungkinkan akses ke informasi dan pengetahuan yang berkelanjutan. Siswa dan guru dapat terus belajar dan meningkatkan keterampilan mereka tanpa batasan waktu dan ruang. Yang kedua, koneksi global. Melalui media sosial, siswa dan guru dapat terhubung dengan orang lain di seluruh dunia. Ini memungkinkan pertukaran budaya, perspektif, dan pengalaman yang sangat berharga. Yang ketiga, kreativitas dan ekspresi diri. Media sosial menyediakan platform bagi siswa untuk mengekspresikan diri dan menunjukkan kreativitas mereka melalui konten seperti gambar, video, atau tulisan. Lalu selanjutnya, kita lihat media sosial dalam bela negara. Bagaimana media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk mendukung bela negara? Media sosial dapat menjadi alat yang kuat untuk mendukung bela negara dengan menyebarkan informasi yang relevan, menggalang dukungan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu penting terkait ketahanan dan keamanan negara. Lalu, apa peran media sosial yang penting dalam menyebarkan informasi? Yang pertama yaitu penyebaran informasi cepat dan luas. Yang kedua, tanggapan darurat dan bencana. Lalu yang ketiga, pemobilisasi dan gerakan sosial. Yang keempat, advokasi politik dan pemilihan. Dan yang terakhir, kesadaran dan kampanye sosial. Dalam penggunaan media sosial, pasti ada salah satunya yang mensalahgunakan media sosial, terutama dalam hal bela negara dan pembelajaran. Di sini mari kita lihat penyalahgunaan media sosial dalam bela negara dan dalam pembelajaran. Yang pertama, dalam bela negara. Dalam bela negara, penyalahan media sosial yaitu penyebaran disinformasi dan propaganda. Lalu selanjutnya, radikalisasi dan rekrutmen terorisme. Yang ketiga, serangan cyber dan keamanan informasi. Lalu selanjutnya, penyebaran materi ekstremis dan kekerasan. Lalu yang kelima, pencucian otak atau brainwashing. Dan yang terakhir, pengungkapan informasi rahasia dan rencana keamanan. Lalu, bagaimana penyalahgunaan media sosial dalam pembelajaran? Oke, mari kita lihat. Yang pertama, kurangnya validasi dan akurasi informasi. Yang kedua, menurunkan kualitas diskusi. Yang ketiga, kurangnya privasi dan keamanan data. Yang keempat, plagiat dan penyalinan tugas. Dan yang terakhir, penyebaran konten yang tidak pantas. Lalu, jika ada penyalahgunaan media sosial, bagaimana cara kita mengatasinya? Untuk kita mengatasi penyalahgunaan media sosial yaitu dalam bela negara, diperlukan kerjasama antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat. pemerintah harus mengadopsi kebijakan dan undang-undang yang ketat terhadap
penyebaran disinformasi, ekstremisme, dan aktivitas kriminal di media sosial. Platform media sosial juga harus mengambil tindakan untuk identifikasi dan menghapus konten yang melanggar aturan dan melanggar keamanan nasional. Lalu, untuk mengatasi penyalahgunaan media sosial dalam pembelajaran, diperlukan pendekatan yang berimbang antara menggunakan teknologi dengan bijaksana dan mengajarkan literasi digital kepada siswa. Guru dan lembaga pendidikan harus memperkenalkan pedoman etika dalam menggunakan media sosial, memantau perilaku siswa di platform tersebut, dan memberikan pemahaman tentang dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial. Selain itu, melibatkan orang tua dalam mengawasi dan mendampingi penggunaan media sosial oleh siswa juga menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang sehat dan aman. Jadi, kesimpulannya, dengan memanfaatkan media sosial dengan bijaksana, pengalaman pembelajaran dapat ditingkatkan dan dukungan terhadap bela negara dapat diperkuat. Namun, penting untuk menyadari potensi penyalahgunaan dan selalu berpegang pada etika dan tanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Semoga dengan adanya penjelasan ini, kita lebih bijak dalam menggunakan media sosial untuk ke depan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.